Advan GX ini adalah smartphone Advan yang punya hype yang sangat tinggi. Bahkan hype-nya ini nggak kalah sama brand semacam Xiaomi ataupun Realme. Tak lain tak bukan karena adanya spesifikasi yang menarik, yakni quad kamera 48 megapiksel dan kamera depan 25 megapiksel. Buat kalian yang udah berekspektasi tinggi dengan angka-angka tersebut, sebaiknya simpen lagi dalam ekspektasi kalian. Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget, dan ini adalah review kamera Advan GX. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Berita Gadget. Di channel ini kalian bisa dapetin informasi seputar gadget. Selain itu kita juga bakal banyak bahas mengenai kamera smartphone, seperti yang ada di video kali ini. Buat yang suka dengan tipe konten tersebut, jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya ya. Oke, kita kembali ke pembahasan utamanya. Jujur pas pertama kali dengar Advan mau rilis HP dengan kamera 48 megapiksel itu saya excited banget. Apalagi setelah rilis dan ngeliat bentukan kameranya, jadi makin tertarik buat nyobain gimana sih untuk kameranya. Namun seperti halnya mungkin kalian dan juga saya, ekspektasi tinggi ini langsung berbanding terbalik pas kita udah nyobain HP-nya. Pas pertama kali ngejepret kameranya itu, firasat akan ekspektasi yang terlalu berlebihan itu datang langsung. Kameranya itu nggak yang jelek banget sih, bahkan jujur kameranya ada perbaikan jika dibandingkan dengan HP Advan terakhir yang saya coba, yakni Advan G3 Pro. Karakter kameranya dari foto pertamanya ini kelihatan agak underexposed ya, dan rada susah buat nangkep detail. Soal warna, Advan GX ini juga kadang nggak konsisten, seperti pada foto bunga merah ini. Warna merahnya itu agak beda antara yang atas dan bawah. Emang sih yang atas ini kena cahaya, tapi harusnya bisa dihandle soal exposure-nya itu. Tapi soal warna sih overall masih akurat, jadi nggak terlalu masalah. Buat foto-foto daylight, kameranya ini sebenarnya udah cukup baik dalam menghandle foto blur untuk mode auto. Untuk detailnya meski nggak yang oke banget, tapi ya cukup bisa dimaklumi. Kelemahan untuk Advan GX di mode daylight ini adalah soal HDR-nya. HP ini tuh seakan punya mode HDR, tapi HDR-nya itu kurang berguna. Karena di berbagai situasi selalu terlihat kepayahan dalam dynamic range-nya. Akan tapi jika foto yang ditangkap itu tidak terlalu menatap matahari kayak foto mobil ini, fotonya itu masih cukup bagus dan masih bisa lah dipamerin di media sosial. Kalau di kondisi outdoor daylight, kameranya tuh tergolong cukup oke ya. Namun beda lagi pas ketemu kondisi indoor dengan pencahayaan yang cukup minim. Hasilnya tuh jadi cenderung lebih soft dan kurang detail. Tapi kalau indoornya di cafe yang punya pencahayaan yang cukup bagus, fotonya akan mirip dengan foto outdoor tadi. Jadi hasilnya cukup bagus dan masih bisa dipamerin di media sosial. Yang jadi kelemahan buat Advan GX ini adalah lensa ultrawide-nya. Hasilnya itu kayak maksa habis dan bener-bener nggak layak buat dipamerin ke teman kalian. Rasanya tuh lensa 8 megapiksel di sini itu berasa kayak lensa VGA. Kualitasnya bener-bener nggak kayak lensa 8 megapiksel yang saya pernah coba di smartphone lain. Satu hal lagi yang jadi pertimbangan di kameranya ini adalah susahnya Advan GX dalam menghandle mode portrait. Saya udah coba beberapa kali dan hasilnya tuh nggak ada yang bener semua ya. Foto pertama, fotonya cenderung blur, baik objek maupun backgroundnya. Di foto kedua, backgroundnya itu tidak di blur, tapi malah salah satu objek manusianya itu di blur. Di foto ketiga malah tidak ada foto yang di blur sama sekali, jadi kelihatan kayak mode auto biasa. Menurut saya, sisi softwarenya ini emang yang harus jadi catatan buat Advan kedepannya ya. Beda dengan kamera belakang yang belum bisa bersaing dengan vendor smartphone asal Cina ya. Untuk kamera depannya ini menurut saya cukup bagus dan bisa banget sih bersaing. Menurut saya foto di kamera depannya ini mungkin bisa ditingkatin dikit lagi ya soal skin tone dan juga detailnya, jadi makin cakep. Oke, masuk ke kondisi low light ya. Kita mulai dari indoor dulu. Di foto malam hari indoor dengan pencahayaan yang cukup, fotonya itu cukup bagus dan minim noise serta detailnya juga oke. Bahkan di beberapa kondisi pencahayaan proper itu detailnya itu bagus banget. Kayak pada foto box Advan GX-nya ini.
Kelihatan pas di zoom itu detailnya masih terjaga. Akan tetapi kalau udah ketemu kondisi yang cukup low light, rasanya kameranya itu kayak hilang detailnya ya. Selain itu soal white balance-nya juga kayak nggak ada yang ngatur metering soal ini di softwarenya. Selain itu lagi-lagi dynamic range-nya juga cukup sempit sih di HP ini. Dan faktor software lagi-lagi kurang berperan pas kita ngaktifin mode malamnya. Seolah-olah mode malam di HP ini tuh cuman gimmick aja. Rasanya pas kita pakai mode malam dan auto, hasilnya tuh nggak ada processing ya, bedanya itu nggak ada. Nggak cuman pas kita jepret, tapi hasil kamera utamanya itu ya sama aja, kayak nggak ada processing dari softwarenya. Di kondisi malam hari rasanya kameranya ini kayak nggak bisa ngasilin detail yang oke, dan kebanyakan jadi rada wash out ya. Buat yang butuh warna yang akurat, mending nyalain aja flash di HP ini. Menurut saya Advan ini ya cukup baik karena bisa ngasih kesempatan buat flash kepake di kondisi malam hari. Saya itu juga udah nyobain ya buat bandingin hasil antara mode auto 48 megapiksel dan juga mode malamnya. Saya itu nyoba bandingin ketiga mode ini di kondisi yang low light ya. Dan hasilnya tuh cukup mengejutkan, dimana hampir nggak ada bedanya dari ketiga fotonya ini. Buat foto malam terutama outdoor, menurut saya ya agak kurang bisa sih buat dipamerin di media sosial. Buat videonya menurut saya ini hal yang sangat krusial dan sangat perlu dibenahi. Video di HP ini tuh asli bikin kita itu agak ngelus dada ya. Saya coba rekam di 1080p di kondisi dialect, tapi hasilnya tuh maaf kayak 360p ya. Selain minim detail, videonya juga sempit banget dynamic range-nya. Apalagi buat lensa ultra wide-nya. Mending kalau menurut saya sih jangan ngerekam pakai lensa ultra wide-nya ini kalau kalian nggak mau kecewa kayak saya. Buat video kamera depannya menurut saya masih cukup oke lah ya. Jadi ini adalah sampel video dari Advan GX di resolusi 1080p 30 fps. Kita coba buat jalan. Kualitas videonya ya kayak gini. Kelihatan kayak rada pecah gitu ya. Sementara itu ini adalah kualitas video dari kamera ultra wide-nya. Ini resolusinya saya kurang tahu ya. Jadi ini adalah contoh sampel video dari Advan GX dengan resolusi 1080p dan kita udah aktifin mode stabilisasinya ya. Kita coba untuk jalan. Ini kita pelan-pelan aja jalannya. Ini kondisinya cukup banyak cahaya ya. Dan ini kondisi sore hari. Langitnya cerah. Kelihatan di sini dynamic range-nya agak kurang ya. Ya, stabilisasinya kira-kira kayak gini. Sementara kalau kamera depan hasilnya itu kayak gini. Ini direkam dengan resolusi tertingginya yakni 720p atau HD ya. Buat stabilisasinya kayak gini, dan untuk dynamic range-nya agak kurang ya. Lagi-lagi di sini Advan itu kayak kurang di software-nya. Jadi gimana kalau menurut kalian hasilnya? Oke, jadi ini adalah sampel video malam hari dari Advan GX. Ini sama kayak tadi, stabilisasinya masih kita nyalakan dan kita coba jalan untuk pelan-pelan di sini. Ya, hasilnya kayak gitu ya. Di Advan GX ini ada mode yang namanya DV malam atau
Sepertinya video untuk malam hari, fitur video khusus malam hari, dan hasilnya itu kayak gini. Kalau kita coba jalan, ini lebih ngecrop ya dari sebelumnya. Ini kayaknya tanpa stabilisasi, cuman kelihatan terang banget sih. Tapi ya soal detail kelihatan kurang ya. Oke, masuk pada kesimpulan. Sebenarnya Advan ini tuning software kameranya atau emang enggak sih? Karena pas saya cek di beberapa fotonya itu softwarenya masih pakai software versi 1.1 ya. Yang softwarenya ini didapat dari Spreadtrum, dimana yang sekarang namanya Unisoc. Itu softwarenya tuh dibuat di tahun 2011 copyrightnya, which is 10 tahun lalu ya, alias udah usang banget. Selain itu di beberapa mode seperti mode Pro itu juga kurang maksimal untuk softwarenya. Tapi kalau kalian niat pakai mode Pro, hasilnya fotonya jadi lebih oke dari mode auto. Hal yang wajib jadi catatan buat Advan kedepannya itu adalah kualitas videonya. Sorry to say nih ya, bukan karena saya nggak menghargai produk dalam negeri, tapi kita juga harus jujur dengan kualitas yang ada. Karena menurut saya dengan saran dari pengguna kayak kita ini, bisa jadi pertimbangan buat Advan kedepannya gimana ngerakit sebuah kamera di sebuah smartphone mereka. Saya bisa berkesimpulan ya, kalau Advan ini sebenarnya udah step up the game atau naik kelas soal penggunaan hardwarenya. Namun kali ini PR besar dari Advan itu ada pada softwarenya ini. Buat yang nanya recommended atau enggak kameranya, jujur kalau kalian beli HP ini tujuannya buat kamera, saya itu dengan tegas bilang enggak recommended. Tapi kalau kalian tujuannya juga buat gaming, mungkin ya beda. Mungkin HP ini bisa recommended ya. Oh ya, satu catatan lagi, foto di kamera Advan GX ini lebih bagus pas kita lihat di komputer ya, ketimbang di HP-nya sendiri. Karena mungkin kualitas layarnya ini juga kurang oke ya. Oke, sekian dulu review kamera kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih hasil dari kamera Advan GX ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.